Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Sebelum saya akan menyampaikan materi pelajaran, pelajaran terkait pengolahan citra digital, saya mau menyampaikan bahwa saya ada jasa kursus atau privat tatap muka online. Nah, di sini waktunya itu disesuaikan, nanti bisa dicek ya. Dicek di sini langsung aja Nayafada Academic, nanti ada websitenya. Misalkan dikasih keyword Nayafada Academic. Nah, diklik. Di sini nanti ada websitenya, munculnya ke sini. Di sini sudah sangat jelas ya, mau dibaca dengan teliti bahwa ini adalah sifatnya adalah online, ya tatap muka online. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Gmeet. Terkait apa? Kecerdasan buatan, machine learning, data mining, termasuk nanti berhubungan dengan citra. Ya, lebih tepatnya saya bidang penelitiannya itu di citra, data yang dalam bentuk tabel, terus berhubungan dengan metode kecerdasan buatan itu terkait soft computing. Ya. Terus yang kedua lagi bahwa saya di sini juga mempunyai materi-materi pembelajaran. Nanti bisa dicek di channel saya Nur Nafia. Nah, di situ sudah banyak playlist, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Oh, nanti saya mau belajar apa? Nah, bisa dicek. Biasanya kalau saya belajar itu pertama memang dari buku. Nah, kalau dari buku saya sudah merasa cukup. Biasanya saya kalau butuh untuk perkembangan kebaruan, itu saya juga nyari dari YouTube bisa, dari artikel bisa. Nah, kalau dari artikel nanti bisa dicari di Google Scholar. Langsung saja diklik Google Scholar. Nah, di sini terus dicari keywordnya terkait apa materinya atau pembelajaran yang mau dicari. Nah, kalau di saya di sini saya bagi-bagi. Nah, silakan dicari, dipilih sesuai kebutuhan. Terus kalau kepo, oh ini apa sih jasa kursus dan sebagainya, bisa langsung diklik di Google atau ditulis di Google, buka browsernya, apa terkait, oh mau belajar terus mau apa, kepo terkait Nayafada Academic, nanti bisa ditulis di keyword Google-nya di sini. Nah, nanti muncul banyak sekali, saya sudah memberikan informasi, nah pasti muncul dengan sendirinya ya. Atau pengen tahu siapa sih saya, nah, pasti akan muncul dengan sendirinya. Nah, akan muncul dengan sendirinya kayak gini nih. Dah, kalau kepo. Langsung saja, hari ini saya akan membahas materi terkait filtering, materi pengolahan citra digital. Materi-materi saya sudah saya share di Google Drive untuk mahasiswa yang saya ajar untuk semester ini, semester 6A, ya 6A, kelas A berarti, terkait pengolahan citra digital. Saya sudah membahas di sini mulai dari histogram ekualisasi, thresholding atau binarisasi, terus di tatap muka offline ya, karena di kami kampus Universitas Islam Lamongan sistem pembelajarannya sudah offline. Nah, terus untuk hari ini yaitu membahas materi terkait filtering. Sebelumnya itu saya sudah menggunakan filtering median. Jadi sistem kerjanya itu inputannya gambar. Nah, nanti outputnya juga gambar. Gambar ini diolah ya. Apa yang diolah, karena setiap gambar itu kalau kita lihat secara kasat mata memang seperti ya bentuk, ada bentuknya apa, ada warnanya apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah nilai-nilai intensitas ya. Nilai-nilai intensitas. Nilai intensitasnya citra itu kalau menggunakan kedalaman 8 ya, maka nilainya antara rentang 0 sampai 255. Itu terkait nilai intensitas citra. Jadi biasanya kalau di buku ya, buku yang saya pakai ngajar, nah saya tunjukkan juga. Maaf, saya bukakan dari sini. Saya juga sudah pernah membuat videonya, daftar buku yang saya pakai acuan untuk mengajar baik kecerdasan buatan atau pengolahan citra digital. Saya juga sudah ngasih link Google Drive-nya.
Bisa dicek di sini. Nah, ini daftar buku yang saya pakai ngajar, baik itu AI, data mining, atau pengolahan citra digital. Nah, nanti bisa dicek di playlist nanti terkait materi mengajar kecerdasan buatan itu ada. Langsung saja saya lanjut ke sini. Nanti di sini simbol dari nilai intensitas itu biasanya ada yang disebut I, nah kayak gini, I saja. Ada yang kadang F, E, Y. E, Y-nya adalah koordinat, karena citra itu 2 dimensi ya. Dia hanya mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kalau kita mau menentukan, berapakah nilai di sumbu 3,5. Nah, 3,5 itu berarti dia ada di baris 3, kolom 5. Kayak gitu. Jadi kayak gini. Baris ketiga, 1, 2, 3 ini. Kolom kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini nilainya. Saya kasih warna kuning. Kayak gitu. Biasanya disimbolkan seperti ini. Atau kadang juga disimbolkan dengan L. L itu kepanjangannya luminan. Nah, seingat saya kayak gitu. Atau ada di bukunya. Kalau mau ngecek, saya kan nggak hafal semua ya. Jadi kalau biasanya saya butuh, saya pakai untuk referensi. Langsung sistemnya seperti apa filter median itu. Jadi gambar yang saya punya, anggap ini gambar ukurannya adalah ini ya, yang saya kodai, maaf. Nah, ini tadi yang hasil dari Excel. Nah, yang saya kodai ini adalah gambar asli. Gambar asli ini pasti mempunyai titik koordinat atau titik di mana dia menunjukkan di baris ya. Biasanya saya simbolkan baris itu B, kolom itu K. Nah, ini akan dilihat mulai dari paling kiri atas. Jadi bacanya gambar paling kiri atas. Jadi kalau ke sini itu positif akhirnya. Nah, kalau ke sini itu positif. Loh, kok beda dengan titik koordinat yang dalam sumbu matematika ya? Iya kan ini gambar ya, jadi ke bawah yang positif. Nah, maka dibaca dari kiri sini sampai bawah sini. Maka di sini yang namanya filtering itu merupakan suatu kernel atau window kan jendela ya. Window atau kernel yang dimana mempunyai ketetanggaan. Jadi ini contoh filter ketetanggaan. Tetangganya kan bisa ke tetangga 4, maka ada istilah connected 4 sama connected 8. Ketetanggaan 8 sama ketetanggaan 4. Kalau ketetanggaan 4 itu berarti ini 1, 2, 3, 4. Hanya yang garis vertikal sama horizontal. Sedangkan ketetanggaan 8 saya tuliskan di bawahnya. Nah, ini anggap 0 itu titik pusatnya. Berarti tetanggaan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita lihat itu adalah koordinatnya ya. Jadi misalkan tetangga 1, koordinatnya mana? Ini. Maka yang kita baca kalau kita tadi menggunakan simbol B, K. Jadi di sini adalah B, K. Nah, baris kolom keberapa. Maka kalau tetangga 1 yang dilihat berarti koordinatnya atau indeksnya. Kalau kita belajar di orang informatika ada istilah indeks ya. Indeksnya berarti di mana? B-nya dia kan masih sama ya, barisnya masih di sini, berarti B. Kalau ini berarti B-1. Kalau ini berarti B+1. Tadi saya sudah menyampaikan kalau ke bawah positif karena dia bacanya dari kiri ke bawah. Ya. Kalau ini berarti apa? Ini masih K kolom. Ini masih ini kan K-nya tadi. Nah, ini K-nya berarti ini K-1. Nah, maaf. Saya agak tulis ke sini biar muat.
Berarti ini K min 1, ini K, yang ini K plus 1. Nah, berarti kalau kita posisinya ada di sini, maka indeksnya berapa? Oh, berarti B, K plus 1. Jadi yang dibaca adalah indeksnya atau koordinatnya. Itu kalau kita membahas tentang filtering. Jadi yang sering dipakai dalam mengolah gambarnya itu ketetanggaan ini. Yang ini. Ya, saya bersihkan. Nah, ya, ketetanggaan yang ini. Saya garis bawahi aja. Nah, selanjutnya dari sini maka gambar ini akan dibaca. Mana tetangganya? Setiap piksel ya, setiap piksel bacanya. Gambar ini, oh tetangganya ini. Atas, sini, sini. Nah ini tetangganya. Oh misalkan sekarang saya ganti warna biar kelihatan. Oh kalau misalkan saya mau titik pusatnya di sini, piksel ke sini sekarang nyampe sini. Berarti tetangganya mana ya ini? Yang saya kasih warna oranye. Oh kalau saya mau sekarang saya ganti warna biru. Kalau saya sekarang di sini pikselnya, maka tetangganya mana? Ya ini tetangganya. Oke. Nah, filter, kalau kita bahas filter yang linear, saya ganti warna hitam lagi untuk menjelaskan. Filter linear yang saya pelajari nanti, yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah ini, yaitu filter median, filter min-max. Min-max itu, max, atau disebut juga filter batas, sama filter rata. Cara kerjanya gimana? Sekarang saya nyampaikan yang filter median. Filter median, sistem kerjanya adalah dari ketetanggaan ini semua tadi, misalkan sekarang saya nyampe di warna biru, maka diurutkan. Yang namanya median itu kan mencari titik tengah. Diurutkan, ya, diurutkan. Nah, di sini misalkan saya kasih petunjuk, ini adalah kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Maka misal saya mau melakukan ini. Nah, di sini. Terus posisinya, maka tetangganya, nah berarti yang ini. Ya, saya warna hitam ya, masih warna hitam. Nah, ini tetangganya yang saya kasih sejenis garis-garis titik gitu. Itu terus diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Itu sistemnya. Terus dicari tengahnya. Maka contoh sekarang saya nyari yang ini. Nah, ini. Saya mulai dari titik yang sini aja. Nah, maka tetangganya ini ya, saya kasih titik. Nah, saya tulis dulu angkanya. Misal saya tulis dulu angkanya. Mulai dari titik pusatnya 37, tetangga 1 46, tetangga 2 23, tetangga 4 35, tetangga 3. Tetangga 4 39, tetangga 5 60, 33, 55, 52. Nah, ini semuanya adalah posisi yang ada mulai dari titik pusat sama tetangganya, posisi yang di sini. Nah, ini berarti nanti hasilnya di sini. Terus sistemnya gimana? Diurutkan dari yang terkecil. Oh, kalau kita urutkan dari yang terkecil berarti 23, 33, 35, 37, 39, 39, terus 46, 52, 55, 60. Oke, kalau kita hitung pasti jumlahnya sama, 9, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka yang tengah, nah ini diurut tengahnya berarti 5. Ini hasilnya, nah ini 39. Sehingga kenapa saya sering gunakan Excel untuk menjelaskan konsep dasarnya, penting itu, karena lebih memudahkan untuk langsung geser-geser. Ya, sistem kerjanya seperti itu. Kalau nanti kita membuat kodenya di MATLAB, ya sama cara kerjanya. Langkahnya, maaf, saya buka MATLAB. Nah, langkahnya, misal saya buatkan ini ya, code dulu. Nah, saya baca gambarnya. Misalkan saya variabel gambarnya adalah A, imrit, gambar saya tadi kambing, .jpg. Gambar saya sudah saya taruh dalam satu folder, ini ya, posisi foldernya di sini. Nah, ini. Jadi nggak perlu nuliskan, kalau sudah satu folder nggak perlu nuliskan direktorinya ada di mana. Gambar saya tadi berwarna, misalkan saya pengen memudahkan setiap pixelnya hanya satu yang dinilai, yang dihitung, yang diproses, itu berarti saya berubah dulu ke grayscale. Karena kalau berwarna, satu pixel ada 3 komponen. Kalau mau ngecek nanti saya tampilkan di sini, ya di sini nanti bisa dilihat. Sementara saya ubah dulu ke grayscale, RGB to gray. Nanti kalau hasil running saya tunjukkan gambar A yang dirubah ke grayscale. Terus hasil perubahannya saya simpan dengan PRB perubahannya, saya singkat gitu. Nah, perubahannya itu ukurannya ya, disamakan ukurannya dengan gambar yang grayscale. Terus kita cek baris kolomnya, nih baris kolom simbolnya size. Nah, kita cek berapa baris kolomnya, gray, gambar graynya. Terus kita lakukan perulangan, kan dia harus ngecek setiap pixel ya. For i 1 sampai baris, maaf, dimulai dari kolom kedua tadi, kolom kedua baris kedua, berarti 2 baris min 1. For j, jadi i itu variabel, j variabel, baris kolom ya k min 1. N, saya n dulu. Udah. Kalau mau cari titik tengahnya, fungsinya di MATLAB sudah ada, median itu median juga. Jadi hasilnya gambar PRB-nya tadi, indeksnya kolom J-nya, ya IJ-nya ini. Kalau tadi kan saya pakai BK kan. Nah ini IJ, BK-nya itu untuk baris kolomnya, baca. Terus kita lanjut, kita cari median. Dari mana? Kita harus nulis posisinya tadi, semua posisi yang saya tampilkan di sini tadi. Nah, ini harus kita tulis, kita nulisnya ya disesuaikan variabelnya. Kalau ini kan BK, kalau di saya MATLAB-nya tadi IJ. Berarti mulai dari gray I, J. Nah, ini berarti baca mulai titik pusat. Terus kita lanjut ke ini apa? Tetangga satunya berarti gray tadi I J plus 1. Nah, ini baca indeks ya. Indeksnya yang di sini pokoknya baca indeks. Yang ini baca nilainya langsung secara keseluruhan nanti, berarti indeks ini nilainya berapa kayak gitu. Saya copy aja, saya hanya tinggal ngerubah. Total pokoknya gambarnya ada 9. Oh, bukan gambar ya. Pixelnya. Gray, kalau tetangga 2-nya berarti atas, berarti I-nya min 1, J-nya masih tetap J plus 1. Terus gray posisinya kolomnya sama, J-nya, cuma dia barisnya yang 1. Kemudian sekarang ada di tetangga 3, 1, 2, 3. Maaf. 1, 2, 3. Sekarang 4. Nah, 4 itu ada di sebelah kiri semua baris kolomnya, berarti I-1, J-1. Terus tetangga 5 barisnya sama, J-nya min 1. Terus tangga 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Tetangga 6 dia turun semua, berarti I plus. Nah, baris ya turun, tapi kolomnya ada sebelah kiri.
setengah 7, tetangga 7-nya kurang, ketetanggaan 7-nya I plus 1. Nah, terus J-nya masih ada di kolom yang sama, tetangga 8. Terakhir ini I plus 1, J-nya juga sama. Nah, selesai, dia akan mencari median. Nah, hasilnya terus coba kita tampilkan antara gambar asli, figur IMSO, gambar aslinya itu yang grayscale. Terus hasil perubahannya itu di variabel PRB. PRB itu cara melakukan proses perubahan gambar. Kita running. Saya simpan filter median. Nah, kalau gambarnya besar nanti lumayan agak. Nah, ini gambar figur. Bentar, saya layarnya nggak bisa. Ya, saya perkecil. Nah, gambar figur 1, gambar asli, ini gambar 2. Kok nggak ada perbedaan? Insya Allah tetap ada perbedaan. Ini agak lebih apa ya? Lebih lembut. Nah, kalau kita ngecek satu persatu biasanya saya akan melihat secara detail itu dari nilai intensitas masing-masing. Jadi gambar asli tadi ini gambar berwarna, nah ini ada nilai 3. Terus kalau hasil grayscale-nya ini hasil perubahannya. Kalau hasil grayscale, nah saya tunjukkan. Maaf, ini gambar yang grayscale. Kalau kita mau ngecek, ya dilihat dari nilainya. Ini hasil perubahan yang ini. Nah, dari nilainya pasti ada perubahan. Nah, kalau kita lihat satu per satu pixelnya pasti ada perubahan. Nah, kalau ukuran gambarnya insya Allah tetap sama, tidak ada perubahan. Itu penjelasan terkait filter median. Jadi, kalau inputannya gambar, nah ini ya, inputannya gambar, outputnya gambar, maka termasuk pengolahan gambar. Nah, biasanya yang diolah adalah nilai intensitas pixel. Ini saya menunjukkan cara kerjanya aja. Nah, ini cara kerjanya. Nah, ini median, berarti dicari mediannya. Kalau di Excel ada fungsinya, di MATLAB juga ada. Cuma kita perlu ngoding. Ngodingnya itu untuk bisa membaca setiap pixel-pixel itu dilakukan perubahan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Kalau belajar, disimak dari awal sampai akhir. Dipahami dari awal sampai akhir. Didengarkan dari awal sampai akhir. Biar paham. Ya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.